kesehatan mental. Yes. Enggak. Jadi Kalau ketemu EQ coach selalu bahasnya mental. Ya, memang mental dasarnya kok. Mental orang kalau rusak ya yang lain sia-sia ya. yo, Jadi kalau ketemu EQ coach. Kita udah mulai belum sih udah ya? Udah mulai ya? Tadi sih ada denger ting saya. Udah. Jadi asumsinya Udah mulai. Memang kalau misalkan ini yang saya dapat kemarin, ada yang bilang sama saya, coach, sehat mental dulu apa sehat fisik dulu ya? Nah, Sehat mental atau sehat fisik? ayo lo. Saya rasa itu harus bersamaan ya. Nah, itu dia kan Nggak dibilang bisa... kan ora et labora. Wis, kalau masih inget di dalam Anda tahun berapa? ya itulah tahun itu. Ada gitu kan ngomongnya kan apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya rasa nggak semestinya. Nah, Tapi yang pasti kalau dibangun harus bersamaan ya. that's it. Nah, kan kita selama ini kan ngomongnya adalah tentang mental health atau kita bicara tentang psikologi ya. Jarang sekali kita bahas tentang kesehatan tubuh. Perlu dijaga nggak sih? Nah, Wajib. itu kan. Wajib. Soalnya gini, Banyak loh orang sekarang ya usia 30 sakit-sakitan. that's it. Terlihat tua. Nah, itu karena mentalnya sakit apa karena emang tubuhnya jarang dijaga gitu Kedua-duanya. kan? Itu dia. Menurut saya kedua-duanya. Jadi antara tubuh dan jiwa itu adalah satu kesatuan ya. Setuju. Jadi tidak bisa dipisah. Jadi Itu yang benar sekali. Itu yang tepat sekali. Untung saya jaga benar sama EQ coach. Iya. Iya. Jadi ya karena apa dari zaman dulu kan kita selalu diajarkannya adalah prioritas gitu ya. Kalau kita lapar, ada sinyalnya tuh. Kalau mau makan ada sinyalnya lapar. Kalau aus minum, ada sinyalnya, ada sinyalnya lah. Tapi kalau tubuh kita perlu olahraga kan nggak ada sinyalnya. Ada sih. Ada. Setuju. Sinyalnya apa tuh? Signalnya contohnya kita. Kalau Bos Andi dasarnya apa? Ya kita bicara dari pernapasan deh ya. Contohnya nafasnya lebih mudah ngap-ngap. Setuju. Gerakannya melambat, Yes. ya kan. Lalu juga mudah ngantuk, mudah lelah. Itu saya rasa signal yang sangat terlihat jelas ya. Bahwa tubuh kita ini butuh Ragakan. Itu dia, karena yang saya pelajari adalah kebetulan kan emang saya di bidang EQ, otomatis juga belajar tentang fisikal juga ya. Lapar itu symptoms untuk kita nyari makan. Haus itu symptoms untuk kita nyari minum. Olahraga pun sebenarnya juga ada symptomsnya. Cuma kadang-kadang kita nggak rasakan. Kita terlalu sibuk mungkin. Terlalu sibuk. Yang kedua, dari kecil tidak dibiasakan. Itu ada sinyalnya, ada teriakan tubuhnya gitu loh. Satunya yang kalau bangun itu kan kalau udah kelewat lama ya. Sebenarnya hitungan hari aja, kita 1-2 hari tidak ada olahraga, tubuh teriak sebenarnya. Olahraga dong gitu. Cuma kadang tidak didengarkan. Iya, setuju sih. Contohnya paling gampang adalah kenapa sih? Contoh, tiba-tiba badan pada pegel-pegel. Terus kepala sering pusing, sering pening gitu ya, sering pusing. Itu kayaknya mata tuh nggak segar. Bangun tidur tuh kayaknya nggak fit, nggak segar gitu lah. Itu sebenarnya salah satu signal bahwa tubuh ngomong, olahraga dong, gerak dong. Nah kadang-kadang kita mikirnya, udahlah, nggak perlulah, karena tidak dibiasakan. Iya betul. Memang terasa sih sebenarnya. Cuma memang mungkin karena terlalu sibuk, merasa banyak yang lebih penting, diabaikan ya. Yes, it. Padahal apakah itu kalau nih kan seorang pengusaha nih, misalnya seorang pengusaha, itu jadi prioritas nggak sih olahraga sebenarnya? Saat ini mulai, mulai. Tapi kalau bilang sudah berhasil menjadi prioritas, belum. Sebagaimana mestinya belum. Oke. Tapi paling tidak ya saya ada ambil waktu ya. Ada awareness lah ya. Jalan. Yes, ya. itu dia. Minimal itu kan. Ya, karena sebenarnya kalau kita bicara simptom tidak olahraga untuk seusia saya ini ada contohnya ya kan. Jadi saya berasa loh pencernaan jadi melambat. Oh iya, saya bisa merasakan itu. Tapi kalau saya olahraga
mungkin metaboliknya lebih baik sehingga pencernaan saya juga lebih cepat rasanya dan sebagainya. Jadi ya penting sih memang ya, karena bicara efektivitas kita juga ya, fokus, efektivitas dan sebagainya sih. Cuma sering terabaikan. Itu dia. Sering poinnya terabaikan. Ya. Karena kita tidak mau tidak memperhatikan hal itu. Mikirnya kan gitu kan, fokusnya adalah hal yang paling urgent, misalkan keuangan, wah fokus cari uang gitu ya. Tapi nggak pernah ada spend waktu setengah jam padahal ya untuk olahraga. Betul. Ya, karena kita kayak nggak bisa menguasai diri ya. Itu lebih tepatnya ke sana. Jadi kayak seolah-olah kayak disedot gitu. Yes. Kayak disedot perhatiannya kepada sesuatu ya, yang kita sedang kejar, yang sedang berbahaya menurut kita. Jadi biasa kan kita kan kalau ada sesuatu yang menurut kita itu deadline, ya kan, ataupun menurut kita itu berbahaya, sehingga kita beri perhatian yang penuh, ya. Sedangkan yang lain terabaikan. Nah, di situ tuh challenge-nya tuh. Challenge-nya di situ. Nggak mudah ya untuk mengimbangi semuanya itu dengan baik ya. Di situ. Gitu. Nah, itu ada tips nggak bos untuk bisa mengimbangi hal itu, atau mungkin bisa adalah yuk kita sekarang mulai yuk. Karena kan kalau kita tidak mulai melangkah untuk hidup sehat, ya, kata minimal kita coba olahraga setengah jam sehari, gitu kan? Atau kalau nggak kita belajar tentang pola gerak untuk setengah jam atau 45 menit sehari, atau minimal 20 menit deh, coba dari awal gitu ya. Itu ada tips nggak untuk kita bisa mulai? Oke, saya punya tips coach, karena saya ini orang yang saat ini sulit sekali untuk mengubah gaya hidup saya untuk olahraga ya. Pasti coach juga tahu lah. Jadi lucunya gini, ironisnya gini, dulu waktu saya lagi kuliah, sekolah, suka sekali olahraga. Dulu olahraganya apa dulu? Basket, pingpong. Oke. Ya kan? Kalau biliar termasuk olahraga, biliar. Lumayan lah ya. Sekarang kalau mau ngengkang-ngengkang susah loh. Iya kan? Oh gitu ya? Oh iya dong. Nggak berasa. Oh, masih lentur ya? Aduh. Jadi pada saat saya mulai masuk ke dalam dunia usaha, perhatian terkuras, kebiasaan olahraga saya hilang. Nah, waktu saya mau mengembalikannya lagi itu nggak mudah. Karena apa? Karena saya berusaha untuk di dalam kondisi saya belum bisa menguasai diri untuk memprioritaskannya, saya berusaha untuk sesuatu yang ideal. Nah, jadi tips saya pada hari ini, kalau mau mulai jangan ideal dulu. Akhirnya saya dulu kan saya sempat juga, si coach kan sangat maksa. Sangat berusaha untuk membuat saya berolahraga ya. Tapi karena kesibukan, waktu dulu kan kita berangkat ke satu tempat itu sudah setengah jam ya, PP 1 jam, belum lagi keringat mandinya total 3 jam, sehingga kesulitan saya. Tetapi waktu saya mengubah olahraganya, saya ini jalan aja, jalan di dekat komplek rumah ya. Ya, pindah komplek-komplek lah ya, jalan, berhasil. Hanya jalan, tidak lari, hanya jalan saja, jalan sambil saya lihat-lihat rumah. Hal yang sederhana ya, kalau lihat-lihat rumah itu kan menyenangkan juga gitu kan. Iya, lihat-lihat. Dream building ya, dream building. Ini kayak rumah bagus, berapa harganya beli dibeli ya? Lebih cari inspirasi bentuk-bentuk yang indah. Oh, I see. Kirain bakal nih mau dibeli investasi lagi gitu ya. Enggak lah. Ya kan. Kalau tanah iyalah, rumah enggak. Ya. Jadi itu ya saya lakukan, tidak menunggu ideal. Ya. Jadi memang untuk memulai apapun kita tidak bisa dengan begitu banyak standar sih. Untuk memulai ya, tahap memulai. Itu ya, kita butuh yang di awal itu, tahap mulai supaya kita bisa bergerak yuk. Karena kan merubah kebiasaan nggak gampang ya. Betul, yang penting kita masuk aja ke ritme baru kan. Nah. Masuk dulu, nah setelah masuk baru nanti elaborate, dibesarin lagi ya, atau ditajamkan kembali. Lagi. Ya kan, nah, itu salah satu tipsnya ya buat teman-teman yang mungkin ingin mengubah kebiasaan ya. Gitu ya, karena memang semua yang besar mulai dari yang kecil. Itu dia. Kalau relevansinya adalah gini sebenarnya bos, sedikit ya sebelum kita conclusion nanti ya, bahwa
kan kita lagi fokusnya adalah di keuangan nih, gitu. Kondisi ekonomi lagi seperti ini, udah terasa banget ya sekarang ya. Terasa banget ya? Bangetnya Banget gimana lah. rasanya? Lumayan lah udah gitu. Loh, harga barang semua naik, sayur mayur semua naik gitu kan. Udah terasa banget lah di semua kalangan udah terasa banget lah. Bahkan pajak juga terasa sekali, itu juga. Apanya terasa? Ada lah. Ini abis ini kita bahas tentang RUU Pilkada deh. Itu ya kondisi politik lagi memanas sebagainya. Bukan memanas, nggak jelas. Nggak jelas. Ya kasarnya lah. Akhirnya kan apakah kita masih menyempatkan waktu atau wajib menyempatkan waktu untuk olahraga gitu loh. Karena terlalu banyak fokus, terlalu banyak prioritas yang mesti kita lakukan sebenarnya. Tapi apakah itu harus? Wajib. Nah, Ya karena apalagi pola hidup orang sekarang ya. Jadi pola hidup orang sekarang ini berbahaya sekali ya. Karena pola makan yang pasti kandungannya itu tidak proporsional. Yes. Ya kan. Gula, tepung ya kan lebih banyak ya daripada yang semestinya kita konsumsi. Ya. Ya. Dan kita jarang bergerak ya. Yes. Di depan laptop, handphone dan mager deh. Ya. Nah ini menjadi satu masalah baru. Hidup lebih cepat jadinya dengan teknologi, tapi nyawa lebih singkat. Ya kan lebih. bagus tuh. Iya itu yang terjadi kan. Dan akhirnya banyak orang menderita banyak penyakit metabolik sindrom ya. Iya. Yang saya perhatikan dan pada akhirnya ya muda-muda udah ininya ketinggi, itunya tinggi, ininya tinggi. Pokoknya ketinggian lah antara ketinggian atau kerendahan ya, tetapi tidak proporsional. Jadi kita mau lari jarak jauh sih coach, bukan lari jarak pendek ya. Kita mau maraton ya, jarak Maraton, jauh ya. ya kan? Dalam hidup ini kan. Dalam hidup ini. Jadi kalau orang-orang yang cara pikirnya sprint pasti gagal. Ya, jadi makanya jangan fokusnya hanya bisa sprint ya, karena hidup ini bukan yang hebat bukan yang jago sprint, tapi yang maraton, ya kan, yang endurance ya, dia bisa berjalan dengan endure gitu dan jangka panjang dan tentunya nggak mungkin panjang kalau badannya nggak support, sehat ya. Okay. nggak support. Betul. Ya kan. Kemarin ya saya juga dapat kabar ya salah seorang kenalan juga, kaget saya satu waktu dia pernah datang ke tempat saya mau belajar bisnis, ngotot orangnya sampai duduk di ruangan saya di sofa untuk melihat apa yang saya kerjakan. Lalu beberapa waktu selang kemudian tiba-tiba sangat sukses sekali. Wah, rumahnya besar, mobilnya banyak. Ya kan? Beli mobil ini itu, sport car, Mercy, BMW dan sebagainya, Alphard dan sebagainya. Saya lihat tuh hebat sekali ya kan. Berapa lama tuh? Singkat. Dari belajar sampai di segitu? Singkat. Saya ke rumahnya kalau gitu. Enggak, jadi ini bukan cerita itu coach. Oh gitu ya? Bukan itu. Jadi ceritanya, saya tidak tanya lebih jauh, tapi singkat cerita, saya kaget. Cepat sekali gitu. Ya kan? Lalu beberapa waktu yang lalu saya baru dengar gitu, satu-satu mulai dijual. Oke. Iya, mobilnya dijual, ya kan, satu persatu dilepas, ya kan. Pada akhirnya saya lihat gitu, memang hukum itu berlaku. Ya, nggak bisa kita fokusnya Cepat. sprint. Oh. Ya banyak orang kan pikirannya pendek ya. Ya, itu dia. Sprint. Itu dia. Juga ada satu kenalan saya juga, masih muda, sukses nih orang di daerah Sumatera. Kenalan saya juga, masih sangat muda. Mulai usaha Rp20.000 modalnya. Tapi yang berani, sangat inspirasional, dalam waktu yang sangat cepat, punya berapa ruko, mobil banyak. Ya kan, tetapi pada saat masuk usia mungkin di 30-an coach, menyedihkan. Kenapa? Entah penyakit stroke atau apa, nggak bisa ngomong dengan jelas, dan akhirnya satu persatu asetnya dijual. Mobilnya satu persatu dijual juga. Jadi memang kalau saya perhatikan hidup itu, kalau orang yang mau nyeprin, dia korbankan segalanya loh. Iya, setuju. Salah satunya fisiknya. Salah satu teman saya tadi, yang kenalan saya itu, yang tadi saya bilang nongkrong di kantor saya lalu cepat sekali naiknya, itu dia korbankan sampai dirinya kalau ketemu ngomongnya gini, susah tidur katanya. Jadi masalah susah tidur di kalangan pengusaha itu banyak sekali coach.
Tidur nggak nyenyak ya? Nggak bisa tidur, coach. Buset. Makan pil baru bisa tidur. Luar biasa. Karena mereka memaksakan mau cepat, mau sprint, korbankan fisik, tiap hari makan obat tidur. Dan ya terakhir kan kemarin saya dapat kabar satu-satu lagi dijual dan saya nggak bisa. Memang kalau kita mau berhasil, kita harus maraton. Jadi endure, kita jalan terus. Dikala orang lain berhenti, kita tetap berjalan. Nah Yes. itu penting. Kenapa fisik juga harus sehat ya? Ya kalau misalnya contoh kita sprint, pasti korbankan fisik. Betul, pasti sih. Pasti. Korbankan fisik, korbankan keluarga. Coach kan pernah cerita, ada kenalan coach yang Iya, dimana dia sangat Sukses luar sukses, biasa. tapi secara keuangan, Secara tapi yang keuangan. lain kebakaran. Betul. Ya kan? Karena memang dia memilih untuk mensukseskan keuangannya dan memang memilih mengorbankan keluarga dan yang lain-lain kan. Iya, Betul nggak? Akibatnya ya begitulah ya. Itu yang dia pilih, itu yang dia tuai juga kan. Iya. Itu yang dia tabur, itu yang dia tuai. Jadi memang sukses itu ya bukan cuman mental ya. Fisik itu penting. Tidak bisa dipungkiri ya kan, semakin berusia kan apa-apa melambat. Iya, setuju. Baca melambat, ya kan? Iya. Betul gak coach? Jalan, bergerak, Melambat. Semua melambat loh coach. Refleks Melambat juga. menurun, ya kan? Tapi kalau misalnya kita olahraga, menunda penuaan. Kita maintain itulah ya. Betul. Kayak coach kan bagus nih badannya. Wih, Tapi ya, saya lihat agak gemuk nih. sekarang iya. Lagi agak gemuk. Beberapa episode yang lalu lagi ideal sekali loh. Ini kali ya. Ini nggak gemuk sebenarnya sih. Apalagi tadi ada roti. Karena Iya. Nanti ketahuan nih. ini live ini. Gimana? Yang tahu atau Indonesia atau dunia nih. Iya, beberapa waktu episode yang lalu saya lihat lagi ideal nih. Ini Coach. bajunya aja. Tapi menurut saya bagus loh coach cara untuk jaga mental sama fisiknya. Harus di-share lebih jauh nih. Saya dengar lagi live terus nih. Boleh nih. Boleh. Sharing terus nih. Wah. Iya, tentang sharing-sharing apa yang saya tahu lah ya. Kita sharing-sharing aja. Cuman thank you banget hari ini ya bahwa kita disadarkan sebenarnya. Sekali lagi bukan hidup sehat itu bukannya tambahan, tapi prioritas hidup. Kewajiban yang harus kita lakukan seperti olahraga itu adalah bukan hanya penambah, tapi seperti layaknya kita makan dan minum. Betul. Ini kewajiban keharusan. Betul. Coba kebayang nggak kalau kita nggak makan dalam sehari? Laparnya kayak apa? Kita nggak minum dalam sehari, ausnya kayak apa? Sebenarnya sama halnya bahwa kalau kita tidak olahraga dalam satu hari, itu badan teriaknya kayak apa sebenarnya? So, wajib olahraga untuk menjaga kesehatan kita dan tetap kita sadar. Sadar apa? Sadar dengan otak pala ini yang bahwa ternyata disupport juga oleh kesehatan. Kita bisa mikir lebih lancar, kita punya otak lebih jernih jika tubuh sehat. Betul. Kebayang kalau kita nggak olahraga, mata kalau bangun tuh kayak ngantuk banget. Ngantuk terus. Nah, ngantuk kan? Mata nggak seger kayaknya, ketemu orang juga kayak, malas banget, capek banget kayaknya. Wah, itu Udah kalah. Kalah. Satu langkah. Nah itu dia. So, ya yang nonton hari ini semoga sadar bahwa penting olahraga, nggak usah lama-lama, 20 menit sampai 30 menit per hari, jalan di komplek, atau mungkin bisa duduk berdiri di kursi, gitu ya, sekitar 10 kali 5 set ya, di 50 kali. Dicoba dulu aja. Ya, jadi kita cara menghadapi krisis 2024 Yes. adalah kita harus lebih besar dari krisisnya. Nah, Kita harus lebih kuat dari krisisnya. Krisisnya, Ya. ya. Salah satu harus lebih kuat, bukan cuma mental, tapi juga fisiknya itu lebih sehat. So, semoga bisa lebih sehat dan lebih kuat juga supaya hidup kita lebih bahagia. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.